Halo anak-anak hebat di seluruh Nusantara, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat dalam belajar. Jumpa lagi dengan saya, Bu Dewi, yang akan mengantarkan kalian untuk belajar bersama Kids Academia. Baik anak-anakku, saat ini kita akan mengambil tema untuk kelas 1, pengalamanku, yang akan kita ambil dari tema 5. Ya. Berbicara tentang pengalaman, kira-kira pengalaman apa saja yang pernah kita alami ya? Tapi sebelum kita belajar lebih jauh tentang pengalaman, kita perlu berbicara tentang apa itu yang disebut dengan pengalaman. Nah, pengalaman merupakan peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, baik itu berupa kenangan ataupun hal-hal yang pernah kita lalui, yang itu bisa kita ceritakan pada kawan kita atau pada keluarga kita. Baik, kita berbicara tentang pengalaman, tentu setiap orang memiliki pengalaman. Pengalaman antara kita dengan orang lain belum tentu sama. Ya, misalkan begini, kita punya pengalaman masa kecil. Nah, masa kecil mulai dari lahir sampai kalian saat ini duduk di kelas 1, tentu sudah pernah mengalami banyak kegiatan, banyak aktivitas, dan juga banyak hal yang pernah kita lalui bersama. Nah, meskipun tidak dapat diulang, tetapi kita dapat dibantu dengan melihat dokumentasi ya terkait dengan pengalaman kita. Misalkan dengan melihat foto. Baik, sekarang Ibu mau tanya di sini. Siapa di sini yang memiliki foto masa kecilnya? Bisa angkat tangan di sini? Ya, di sini Ibu melihat banyak ya yang sudah mengangkat tangannya, di mana kita belajar tentang pengalaman masa kecil dari sebuah foto. Ya, dimulai ketika kita lahir ke dunia, tentu akan ada beberapa orang tua atau sebagian besar orang tua akan mendokumentasikannya dalam bentuk foto. Nah, masih imut dan tentunya masih sangat lucu ya terkait dengan pengalaman. Mungkin di sini ada yang bisa menceritakan terkait dengan foto apa saja yang kalian dapat dengan melihat album di masa kecil kalian? Coba kita lihat bersama ya. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian melalui cerita si Esti ya. Si Esti ini juga ingin melihat kenangan masa kecilnya. Caranya adalah dengan cara membuka album foto. Nah, di situ si Esti melihat foto-foto Esti ketika masih bayi. Nah, betapa senangnya dia ketika melihat fotonya ketika masih bayi. Nah, di sini kita lihat ya, adik-adik yang di rumah, anak-anakku yang di rumah semua tentu saja melihat foto kita ketika kita masih bayi sangatlah menggemaskan. Mungkin wajahnya sudah tidak sama dengan kondisi kita saat ini. Karena ketika kita masih bayi, badan kita mungkin masih kecil, tangannya kecil, kakinya kecil, badannya kecil, kepalanya juga lebih kecil. Rambutnya juga mungkin lebih tipis daripada sekarang. Kemudian lain-lainnya ya, ada perubahan. Baik itu terkait dengan tinggi badan ataupun berat tubuh kita. Sama dengan si Esti ini ya, ketika dia membuka album foto, dia merasa gemas kepada dirinya sendiri. Wah, ternyata ketika aku kecil, diriku sangatlah lucu, ya kan? Nah, di sini dia melihat bahwa ada sebuah foto yang menarik perhatiannya, yaitu foto ketika ibunya menggendong si Esti ini dengan penuh kasih sayang. Nah, Esti sangat senang ketika melihat fotonya sedang dipeluk oleh ibunya. Nah, di sini apakah ada yang memiliki foto seperti Esti? Ya, mungkin tidak hanya digendong oleh ibunya ya, tetapi digendong oleh papanya atau kakek neneknya dan juga saudara yang lainnya. Nah,
Kenangan masa kecil ini merupakan salah satu pengalaman yang bisa kita ceritakan kepada semua orang. Nah, Esti ketika dia melihat fotonya juga dia ingin segera menceritakan juga kepada orang lain. Cerita selanjutnya adalah, ketika Esti ini melihat foto tersebut, dia juga menemukan bahwa ada rasa kasih sayang yang sudah diberikan ibunya atau orang tuanya kepada si Esti. Sang ibu menjaga dan merawat si Esti ini dengan penuh kasih sayang. Nah, terkadang Esti juga teringat beberapa lagu yang sering ibu nyanyikan juga untuk anaknya ketika mau tidur. Nah, untuk mengenang itu, Esti juga suka menyanyikan lagu tentang kasih sayang ibunya, yaitu dia suka menyanyikan sebuah lagu yang judulnya Kasih Ibu. Nah, apakah kawan-kawan di rumah, anak-anakku di rumah semua memiliki kenangan yang indah juga sama seperti Esti? Baik, apakah ada di sini yang suka menyanyikan lagu Kasih Ibu seperti Esti? Baik, jika ada, kira-kira liriknya seperti apa? Apakah ada yang bisa menyanyikan bersama di sini? Baik, kita akan lihat ya. Ketika kita belajar tentang kasih sayang melalui lagu ini, tentu kita akan teringat yang namanya lirik lagu ya. Masih ingat ya? Lagunya seperti apa? Ayo kita nyanyi bersama ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak dapat kembali bagai sang surya menyinari dunia. Ya, silakan nanti dinyanyikan kembali di rumah, nyanyikan dengan semangat ya. Saat Esti berusia 5 bulan, Esti belum bisa makan sendiri. Nah, di sini si Esti juga melihat fotonya. Terkait dengan itu, Esti melihat adanya foto Esti disuapin ibunya. Nah, sangat menyenangkan sekali ya. Kalau sekarang tentu si Esti sudah tidak perlu disuapi oleh ibunya. Demikian juga anak-anak di rumah, apakah masih ada yang suka disuapin ibunya? Ya, karena sekarang kalian sudah SD, pasti kalian sudah belajar mandiri ya terkait dengan makan, tidak perlu disuapin lagi, tetapi belajar untuk mandiri, makan sendiri ya, tidak perlu merepotkan orang tua. Nah, berbicara tentang makanan, kita diingatkan lagi oleh makanan bayi. Nah, bayi karena, pencernaannya belum sekuat, orang yang dewasa atau orang yang lebih tua, maka makanannya hanya bisa dimasukin oleh bubur. Untuk usia yang masih kecil sekali, biasanya, setelah 5 bulan ya, giginya mungkin belum tumbuh sempurna dan belum banyak gigi yang tumbuh juga, maka dia makannya juga harus yang halus-halus. Bayi belum boleh makan makanan yang keras. Ya, beberapa makanan yang keras tapi boleh dimakan adalah biskuit, tapi untuk bayi biasanya memiliki, apa ya, harus kita bantu ya, supaya biskuit tersebut lebih lunak. Caranya adalah dengan cara menambahkan susu atau menambahkan air atau cairan lain yang dianggap bagus. Baik, selanjutnya untuk bayi, karena bayi belum memiliki gigi sehingga belum bisa mengunyah. Nah, berbeda dengan kalian saat ini ya. Saat ini tentu semuanya sudah memiliki gigi, sehingga kalau mengunyah mau makan seperti apa juga sudah bisa. Nah, kalau bayi belum tentu selancar kalian ya dalam makannya. Nah, ingat, kembali ya kita berbicara tentang ketika kita masih bayi, kita, sebagian pernah minum yang namanya susu. Susu ada 2 macam, yang pertama adalah air susu ibu dan yang kedua adalah susu formula. Kebanyakan orang memilih untuk memberikan susu ke anaknya adalah yang murni ya, yaitu dari ASI, yang kita sebut sebagai ASI atau air susu ibu. Biasanya ini diberikan oleh sang ibu kepada bayinya sampai umur-umur tertentu. Baik, kita berbicara lebih lanjut tentang
ASI tadi ya. Ketika ASI itu mungkin sang ibunya sedang mengalami kerepotan, tidak bisa memberikan ASI secara maksimal, dapat dibantu dengan susu formula ya. Susu formula ini berasal dari susu sapi ataupun beberapa juga ada yang dari ekstrak susu kambing dan lain sebagainya. Namun kebanyakan yang diberikan kepada anak-anak itu adalah yang susu sapi ya. Hanya saja memang ada kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kalau susu sapi tentu saja dalam bentuk yang sudah dikemas dan diolah sedemikian rupa, namun untuk kandungan-kandungan tertentu itu tidak bisa diberikan, seperti lustrum dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan melihat tentang kejadian yang lain, yaitu tentang cerita Ahmad dan Esti. Ada di sini yang tertarik untuk mendengar cerita lagi. Ya, suatu hari yang cerah, Ahmad bermain ke rumah Esti. Ahmad ditunjukkan beberapa foto di saat Esti masih kecil. Nah, kita lihat di sini bahwa ada kebiasaan yang menyenangkan ketika kita ingin melihat foto kita. Nah, untuk zaman digital ini terkadang kita tidak memiliki foto dalam bentuk album, tetapi dalam bentuk file ya. Ada yang memang sengaja disimpan di Instagram, Facebook, ataupun di laptop, ataupun di kamera masing-masing, di HP, dan lain sebagainya. Nah, sama ya, di sini coba Ibu punya tugas kepada kalian, tunjukkan foto masa kecil kalian kepada teman di samping kalian. Atau kalau saat ini tidak ada kawan di samping kalian, kalian bisa menunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling ya. Pilih salah satu teman yang ingin kalian tunjuki foto. Nah, kemudian kira-kira dari foto tersebut ceritakan isi dari foto tersebut. Kira-kira kalian sedang apa dan lain sebagainya. Nah, berbeda cerita ya dengan si Esti ini karena dia memiliki album, maka di sini ada tulisan ya yang sengaja ditulis ibunya yang berupa keterangan di bawah foto Esti ketika masih bayi. Nah, si Ahmad ini membaca keterangan tersebut. Kira-kira tertulis tentang apa saja ya? Nah, tapi karena si Ahmad ini belum pandai membaca, maka dia mengalami kesulitan membaca. Adakah di sini kalian kesulitan membaca seperti Ahmad? Ya, baik jika masih ada yang kesulitan, kita tidak usah malu, tetapi kita bisa untuk belajar bersama membaca. Nah, di sini Ibu juga ingin bertanya, adakah kesulitan yang lain yang kamu alami ketika menceritakan dengan bahasamu sendiri? Setelah melihat-lihat foto masa kecil Esti, Ahmad bercerita kepada Esti tentang masalahnya ketika sekolah di TK. Ahmad selesai cerita masa sekolah di TK. Esti juga tidak mau kalah cerita. Esti juga menceritakan masa sekolah di taman kanak-kanak. Esti merasa senang saat belajar di TK karena banyak tempat bermain di TK. Ada jungkat-jungkit dan juga ada perosotan dan lain sebagainya. Nah, tahukah kalian bermain papan jungkat-jungkit itu? Ya, bagaimana gerakannya saat bermain? Betul sekali ya, gerakannya adalah ada yang bagian naik dan ada bagian yang turun seperti gambar itu. Jika belum, mari kita bermain jungkat-jungkit bersama kawan-kawan. Nah, di sini kalian bisa menentukan waktunya kapan, bisa janjian bermain bersama mereka. Nah, selanjutnya Ibu juga ingin bercerita tentang kelanjutan cerita tadi ya. Si Ahmad kemudian menceritakan pengalamannya. Dulu Ahmad pernah mengikuti perlombaan. Ahmad mengikuti lomba mewarnai gambar. Nah, Ibu ingin bertanya pada kalian, adakah di sini yang pernah ikut lomba mewarnai? Nah, coba kalian belajar untuk menceritakan pengalaman tersebut. Nah, di cerita ini, si Ahmad memenangkan perlombaan itu. Dan alhasil dia mendapatkan sebuah piala yang menarik. Ahmad menunjukkan fotonya kepada Esti ketika dia menang dalam lomba tersebut dan juga dia menunjukkan pialanya. Coba sekarang, pernahkah kalian mengikuti lomba? Lomba apa saja yang pernah kalian ikuti? Nah, pertanyaan terakhir, apakah kalian menjadi juara atau mendapatkan kejuaraan?
Baik, jika ada yang mendapatkan kejuaraan, Ibu ucapkan selamat ya dan teruslah berprestasi. Tetapi bagi yang belum pernah atau belum mendapatkan kejuaraan tidak perlu patah hati ya, atau tidak perlu minder, putus asa, tetapi harus tetap berusaha, tetap bersyukur, dan tetap mau mencoba lagi ya. Hari ini boleh gagal, siapa tahu ke depannya kalian yang mendapat piala. Baik, cerita dari si Ahmad dan Esti tadi ternyata menjadikan refleksi buat kita atau pengalaman buat kita bahwa ada banyak sekali pengalaman yang pernah kita lalui. Entah itu ketika kita masih kecil, entah itu ketika masih TK, ataupun ketika di taman bermain, atau kenangan di saat bersama keluarga, dan lain sebagainya. Yang pasti, setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda, ataupun sebagian ada juga yang sama, meskipun waktu bersama siapanya juga berbeda. Coba sekarang Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk belajar menceritakan tentang pengalaman kalian. Ya, jangan takut ya ketika kita bercerita, yang pasti kita akan sama-sama mendengarkan dan juga, sama-sama belajar berbicara ataupun menulis tentang pengalaman kita masing-masing. Ya mungkin untuk hari ini Ibu cukupkan sekian dan terima kasih. Kita sudah belajar bersama dan kedepannya kita akan belajar lagi dengan tayangan dan juga materi yang berbeda. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai berjumpa dan sampai bertemu kembali. Dadah.